Saya punya orang tua yang alhamdulillah lagi kena stroke. Saya punya orang tua, tinggal satu, seorang ibu yang alhamdulillah sekarang lagi stroke. Alhamdulillah. Nah, kok alhamdulillah? Ah, dia mah punya mobil nggak kayak gua. Gua mah orang susah. Lewat langsung malaikat lewat nih. Oh, mau jadi orang susah. Teken. Cepret. Orang susah. Sampai mati 7 turunan susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tuha, ketemu lagi sama aku Kak Uja. Kali ini kita lagi ada di acara dan segmen yang berbeda. Kali ini kita lagi ada di Ngopi, Ngobrol Inspiratif. Oke, kali ini saya nggak sendiri tentunya. Kali ini kita ditemani lagi oleh Bapak pemandu acara kita yang kedua, Bapak Sri Widianto. Oke, dengan materi yang hari ini yang akan dibahas adalah tips dan trik gimana doa kita biar bisa kekabul. Hajat kabul. Kabul hajat itu apa? Kabul hajat. Kabul hajat. Oke. Sebelum itu saya mau tanya-tanya dulu nih ke Pak Widi. Pak Widi kan kita sekarang lagi ada di semester yang kedua. Belakangan ini Pak Widi kesibukannya apa nih? Tentunya persiapan program untuk di semester 2 ini sambil perlahan biar kabul, biar terpantau terus target target jauh kita nih dalam waktu 2 tahun ini menciptakan sekolah SDT Darul Hasanah berbasis 100% IT baik metodenya maupun pembelajarannya. Jadi semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin. Oke, Pak Widi, ngebahas tentang hajat kabul. Apa tuh hajat kabul tuh? Hajat kabul, waduh. Ini kalau kita ngomongin hajat kabul, nggak ada kemudian setiap orang itu nggak punya hajat. Hajat itu apa sih? Keinginan, pengen mendapatkan sesuatu, pengen terpenuhi segala sesuatunya, itu namanya hajat. Kabul sendiri itu biar diijabah gitu kira-kira. Jadi kabul hajat itu bagaimana kemudian apa yang kita pengenin, apa yang bisa kita harapin bisa kabul. Nah, cuman ya banyak lah caranya. Gitu. Dari sekian banyak caranya ini ada nggak salah satu tips yang bisa dibagiin dari seorang Pak Widi untuk teman-teman di rumah gitu? Atau buat saya pribadi deh. Gitu gimana caranya? Gini nih, setiap orang itu kan tadi ya punya pengen ya, dong. Pasti. Nah, ketika kita pengen sesuatu, berarti kita tuh harus tahu dulu kadar level kita, kadar levelnya harapan kita atau hajat kita tuh levelnya sejauh mana. Sekarang gini, kalau misalkan nih, contoh deh saya tanya deh, hajat Kak Uja apa? Yang sekarang nih lagi pengen apa? Punya rumah. Pengen punya rumah. Ya, punya rumah. Itu paling gampang. Paling gampang kita pengen punya rumah. Jangankan rumah. Mau mobil, mau motor, mau dunia sama isi-isinya, kita bisa dapetin. Cuman pertanyaannya sekarang, level kita dalam mengapresiasikan keinginan kita atau level kita di hajat kita nih, levelnya semana? Oh, terbagi jadi beberapa level gitu? Iya dong. Udah pasti kalau levelnya rada tinggian dikit nih, udah pasti hajat dapat kabul. Tapi kalau kita levelnya biasa aja, itu hajat lemot. Dan banyak loh yang bikin kemudian kita lemot hajat nih banyak. Nah, ini pelajaran juga nih buat kameramennya, buat Kak Uja. Kita tuh mau jadi apa tuh tergantung kita. Levelnya mau di mana? Yang nentuin level siapa? Kita sendiri. Tahu nggak level yang paling tinggi itu level mana? Kurang tahu. Pasti doanya banyak tadi kan, kayak tadi kan. Kayak doanya banyak gitu. Bukan. Gimana tuh maksudnya? Level tertinggi hajat kita itu ada di fase tertekan. Itu level paling tinggi. Makanya ada istilah bilang begini, buat diri kita tertekan, pasti kita menjadi fokus. Contoh sederhana, Kak Uja, mohon maaf nih, rumah kontrak nggak?
Rumah kontrak. Kontrak. Ketika bulan pertama, kedua aman, bisa bayar kontrakan. Bulan ketiga, 4, 5, 6 tiba-tiba nunggak. Dan besok pagi, tahu aja dikasih tahu sama yang punya kontrakan nih. Kudu bayar. Ya. Kudu bayar. Kalau nggak bayar, ntar sore angkat kaki. Kira-kira apa yang dilakuin? Ngejar nyari duitnya. Nyari duit. Minjem. Iya nggak? Minjem kemana. Atau cara tergampangnya adalah tersingkatnya kabur. Kabur nggak bayar kontrakan, kita kontrakannya tempat lain. Nah ini artinya apa? Di level itu kita benar-benar mengusahakan bagaimana hajat kita kabul. Bayar kontrakan kan hajat. Contoh, orang males nih, santai aja. Kalau dikejar anjing, kok hajatnya jadi apa? Kabur. Jadi kabur. Cepet nggak gitu larinya? Cepet. Yang tadi nggak bisa naik pohon pisang nih, naik pohon pisang. Karena tertekan. Paham. Nah, kenapa sih harus tertekan? Karena kayak kekejar gitu. Tadi yang kayak tadi ya fokus. Nah, kebanyakan dari kita kan nggak fokus. Nah, yang nggak fokus ini yang kemudian bikin hajat kita lemot, bikin hidup kita jadi males, bikin kemudian kita jadi susah, bikin kita kemudian jadi tergantung sama orang. Nah kan kalau mau kaya sama dunia sama isi-isinya gampang. Hadisnya udah jelas, rakaatan minal fajri khairun minat dunia wa ma fiha. Siapa yang ngajalanin 2 rakaat sebelum datangnya waktu subuh, dapat dunia sama isi-isinya. Lu cakap tuh. Dunia sama isi-isinya. Emang dunia sama isinya siapa yang punya? Tabarakalladzi biyadihil muluk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dunia sama isi-isinya, 2 dunia dan akhirat ini punya Allah. Suka-suka Allah mau ngasih ke siapa? Nah, sekarang kan kita kadang-kadang nih, Bos. Kita kadang-kadang itu sama orang itu suka ngejengkelin. Hajat kita nggak fokus. Sekarang coba kita tuh lebih sering fokus sama hidup orang daripada fokus sama hidup sendiri. Buktinya kita masih ngomongin orang, kita masih cerita soal orang, kita masih suka ngejelekin orang. Ya pasti manusia kayak gitu ya. Pasti manusia begitu. Nah, kemudian apalagi kita masih masih suka ngejudge orang, seolah-olah kita paling bener aja. Nah kalau udah begitu, tadinya kan kita nggak fokus sama hajat kita. Gitu, karena kita merhatiin orang lain, bukan merhatiin diri sendiri. Iya, kita fokus sama orang. Salahnya orang, kita hajar, kita umbar, kita skak depan umum, kita hajar abis-abisan. Fokus sama diri sendiri kapan? Oh jadi itu salah satu juga jadi penghalang hajatnya terkabul. Oh iya. Sebelum nanti kita kupas tuntas seputar gimana nih triknya. Jadi ada larangan, ada kemudian larangan yang harus kita turutin supaya hajat kita kabul. Ada juga tahapan-tahapan yang harus kita lakuin biar hajat kita kabul. Oke. Gitu Kak Uja. Sebelum kita bahas tahapan-tahapannya nih Pak Widi, tapi ditahan dulu karena kita bakal balik lagi di segmen selanjutnya yaitu tanya jawab lagi sama Pak Widi gimana tips dan triknya hajat kita terkabul. Jangan kemana-mana teman-teman, tetap di Ngopi Ngobrol Inspiratif. Oke Sobat Tua, balik lagi sama aku Kauja dan ngebahas soal tadi tahapan-tahapan Pak Widi ini bisa dikasih tahu mungkin ke teman-teman dan sharing-sharing juga buat saya pribadi. Apa aja sih tahapan-tahapannya biar hajat kabul gitu? Karena kan ya mungkin dari sebagian dari kita juga termasuk saya ya, mau hajatnya terkabul. Harus dong. Iya, mau pasti Pak. Oke, gimana nih Pak Widi tahapan-tahapannya? Dulu ya biar. Oke, boleh silakan. Ini ngomong nggak ada ini ya, nggak ada cemilannya nih. Jadi gini, ngomongin soal hajat, ngomongin soal keinginan. Bohong kalau setiap orang nggak punya keinginan. Ini ilmu nih buat semuanya. Kita sambil ngonten, sambil belajar. Coba sekarang kita
eh, tanya dulu sama diri sendiri. Hajat kita itu apa? Tadi kan Kak Uja mintanya hajatnya pengen punya rumah. Punya rumah itu mah perkara kecil, perkara gampang. Cuma sekarang jawab yang jujur nih. Dari yang tadi segmen pertama kita ngobrol, tiap hari Kak Uja kepikiran nggak pengen punya rumah? Jujur. Kalau kepengen punya rumah tuh, Apa itu cuma sebutan yang mungkin setahun sekali, sebulan sekali? Ada nggak tiap hari terucap pengen punya rumah? kalau terucap setiap hari enggak mungkin ya. Enggak. Tapi ketika ditanya pengennya apa, pasti jawabannya itu. Iya, tapi kalau nggak ditanya enggak. Itu tandanya nggak fokus. Oh gitu. Lah iya dong. Contoh gini. Kau aja saya suruh nih. Kau aja ke Blok M dong. Ke Prapanca Apain tuh? nganterin berkas ke Sudin. Nah, di jalan sampai Sudin yang kau aja pikirin tuh hanya ngantar berkas ke Sudin, kan gitu. Di jalan kau aja ada macet, ada lampu merah, mungkin ada tabrakan atau apa. Kira-kira menghalangi untuk ngantar berkas nggak? Menghalangi. Tapi nyampe. Ya. Karena kita fokusnya ngantar berkas. Sama hidup juga gitu. Salah satu trik adalah yang pertama fokus kepada impian kita. Nah, kalau udah fokus, tahapan yang pertama kan fokus. Nah, berdampingan sama apa tadi? Segmen pertama saya bilang larangan. Fokus ini harus berdampingan sama larangan. Larangannya apa? Kalau tadi Kak Uja ibaratnya mau nganterin berkas ke Sudin, kemudian Kak Uja berhenti lampu merah, wajar. Terus kalau ada kemacetan, ada huru hara, emang iya kita nonton dulu? Enggak sih. Karena kan kita punya goals. Iya, kita punya tujuan. Kita punya tujuan. Iya. Oh, tabrakan loh. Biarin dah. Orang kita lagi mau ngantar berkas, ditungguin nih sama orangnya. Iya, betul. Sebab kalau gue sampai telat nih, wah bahaya. Ketika itu kan berarti ujian tuh, lampu merah ujian. Kita lagi buru-buru tuh. Tiba-tiba ada orang tabrakan depan kita, ujian. Iya, betul. Ada topeng monyet lagi nari-nari, ya udah asik banget nih dilihatnya nih, ujian. Ketemu cewek kita di jalan, ujian. Apa kita mampir dulu? Iya sayang, nggak mungkin. Karena kita ditungguin target, ditungguin kerja. Karena terniang-niang, ngantar berkas. Nah, sebagian dari kita ketika punya keinginan itu nggak disebut tiap hari. Berarti kau aja nggak pernah minta sama Allah, karena nggak pernah disebut. Cuman jadi angan-angan kosong. Pengen punya rumah itu angan-angan kosong. Tapi kadang kalau bukan sebagian, saya pribadi nih Pak. Kadang kalau misalnya punya hajat, itu selalu dimintanya itu pas sholat. Setelah selesai sholat. Salah bro. Sholat itu bukan tempat pemujaan. Sholat itu bentuk kewajiban kita. Ntar ada tuh segmen itu tuh ada, kita bahas tuh segmen kenapa sih sholat nggak tepat sih kalau kita doanya di ketika sholat. Buat saya ya, ini teman-teman, mohon maaf, ini ngobrol begini, ini versi saya. Jangan kemudian nanti teman-teman membandingkan dengan kitab A, kitab B, kitab C, guru A, guru B, ini versi saya. Oh jadi apa ya? Ya ini versi saya aja nih. Gitu. Iya, kadang-kadang emang nggak nyambung, tapi nyata. Karena beberapa hajat saya kabul. Bahkan setiap hajat saya itu nggak pernah lebih dari setahun. Termasuk yang gede-gede, itu nggak pernah lebih dari setahun aja. Pasti kabul langsung. Kenapa? Ya karena kita fokus. Kita balik lagi ya. Ini obrolan agak naik, agak muter, agak kemana, ujungnya balik lagi nih. Jadi harus fokus, kita dengerin harus fokus. Kenapa hajat kita nggak kabul? Karena kita nggak fokus. Sebagaimana tadi dicontohin, kita suruh ngantar berkas. Nah, sekarang ketika kita fokus, pasti yang ada pikiran kita apa? Ya Allah, gimana caranya nih? Gimana caranya? Contoh Kak Uja. Dulu saya pengen banget punya motor CBR. Tiap hari saya kepikiran tuh CBR. Ngelihat motor di jalan, dilalah, ditemuin nama Allah CBR. Langsung tuh, connect langsung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Shalawatin aja dulu. Setiap kali keluar rumah ngelihat motor CBR langsung ingeteng. Artinya kita fokus sama tujuan kita. Apalagi rumah. Rumah itu ketika kita keluar rumah, ngelihat rumah-rumah orang.
Kenapa nggak kita fokus? Kalau kita fokus pasti langsung begini kau aja. Ngeliat rumah gede nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bisa gue punya rumah begini, bisa. Pernah nggak ngelakuin begitu? Enggak. Kalau doa tadi ya sebelumnya saya pernah tuh. Karena sempat diajarin juga sama guru ngaji saya. Kalau misalnya kepengen sesuatu, doanya begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tapi dilakukan nggak tiap hari? Setiap hari enggak? Ya itu udah pasti. Kita nggak usah ngelak. Pokoknya fokus itu cuma satu, intinya kita terpikir tiap hari, tiap jam, tiap menit, tiap detik. Itu namanya fokus. Kalau orang udah fokus, nah kita sekarang bicara nih larangannya. Ketika kita mau kabul hajat, jangan pernah kita punya 18 sifat. Banyak banget. 18 sifat yang bakal nutup pintu rezeki kita, nutup doa kita. Selamanya. Selama kalian nih kameramen, Kauja masih punya sifat 18. Apa tuh yang pertama? Yang pertama, jangan kita kemudian jadi orang yang nggak pandai bersyukur. Teman-teman bisa lihat di TikTok saya bahas tuh. Orang kalau nggak bersyukur, itu nikmatnya jauh. Ini yang pertama. Bersyukur itu kan identiknya kalau kita dapat kesenangan, benar nggak? Dapat duit nih, alhamdulillah, makasih pak. Ketika dapat susah, set dah ngapa begini banget hidup ya? Mengeluh. Nggak boleh ngeluh. Kuncinya yang pertama, nggak boleh ngeluh, banyak bersyukur. Sekalipun Aulia dapat masalah. Gimana tuh pacarnya biar nggak ngeluh ketika dapat masalah? Kayak nanya. Karena kan banyak Pak yang begitu, pasti Bapak seliuran di TikTok, misalnya buka TikTok, aduh hidup begini banget, jadi anak pertama, aduh hidup gini banget, kerja di sini. Kadang gitu banyak Pak. Itu juga ada jawabannya sering diomongin. Tadi jawabannya udah saya kasih tahu. Sering bersyukur. Bukan. Kan tanya, gimana caranya biar kita bisa bersyukur dalam keadaan yang jelek? Kan gitu kan? Jawabannya kan udah tahu. Apa tuh? Berarti nggak apa? Nggak fokus sama tujuan. Kita fokusnya sama kejadian, bukan fokus sama tujuan. Contoh aja, teman-teman. Saya punya orang tua yang alhamdulillah lagi kena stroke. Saya punya orang tua, tinggal satu, seorang ibu yang alhamdulillah sekarang lagi stroke. Alhamdulillah. Nah, kok alhamdulillah? Padahal kan kalau dipikir ya, maaf ini secara duniawinya ya, kita bahas dulu ya. Orang stroke tuh nyusahin, bro. Maaf nih, ini bukan nggak suka sama ibu saya. Orang stroke tuh nyusahin. Jalan susah, kita mau kemana-mana harus bawa kursi roda. Pasti. Nggak bisa ngapa-ngapain udah. Makan susah. Nyuci juga dicuciin, makan juga harus diladenin. Belum lagi di rumah yang namanya orang udah tua, udah stroke. Itu bawaannya ngeselin kadang-kadang, nyebelin. Oh, kalau kita mau ngikutin personal gitu. Kenapa? Saya ngalamin. Oke. Tapi kenapa tadi saya sebut di awal, alhamdulillah saya punya orang tua yang lagi stroke. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Karena saya fokus sama impian saya. Ada salah satu hajat saya yang nggak mungkin saya ucapkan di sini, karena nanti jadi polemik. Saya selalu fokus gini. Ya Allah, alhamdulillah, mak gua sakit. Ini mohon maaf ya, ini bahasa saya ya. Saya kalau doa gini, ya Allah, alhamdulillah nih mak gua sakit. Karena ibu saya sakit, kemudian saya jadi bisa ngurusin. Saya bisa dapat ridhonya 10 kali lipat dibandingkan saya ngurusin orang tua yang sehat. Saya bisa nuntun orang tua saya ke kamar mandi, belum tentu anak-anak yang lain, orang tua yang lain dituntun anaknya ke kamar mandi. Jadi sebagai ladang pencarian pahala gitu. Tapi kalau misalnya ke temen tuh gimana ceritanya? Alhamdulillah temen saya jatuh dari motor tuh gimana? Itu kan lain lagi ceritanya, malah jadi ngesarkaskan gitu. Yang alhamdulillah bukan kita. Itu salah konteksnya kalau begitu. Beda, berarti kita. Ini mulai nggak fokus lagi, dia mulai ke orang. Sekarang gini, obrolan kita bungkus dulu. Gini, kita bungkus obrolan kita pada satu botol ini.
Kalau kita ngebahas botol ini, berarti kita bahas apanya aja? Isinya. Airnya, botolnya, bentuknya, tutupnya. Nggak mungkin kita bahas ini. Nah, tadi kau dia nyebut, kita lagi ngebahas fokus ini. Kau dia nyebut ini. Oh, jadi Nggak di luar boleh. konteks gitu ya. Sekarang kita lagi ngomongin diri kita, tiba-tiba gimana kalau orang lain? Nah, jangan ngurusin orang lain. Nah, ini nggak fokus. Ngapain kita ngurusin orang lain? Oke. Itu nyambung ntar dengan materi kita. Ngebahas tadi itu barusan tuh 2 larangannya. Salah satunya nggak boleh ngeluh dan bersyukur. Iya, karena ngeluh itu bahaya. Mau tahu nggak kenapa bahaya? Ini buat diri saya. Ingat ya, saya landasannya bukan apa-apa. Saya landasannya cuma ya dengerin orang ceramah. Saya mondok juga nggak nyampe selesai. Nggak nyampe selesai. Kalau bilang pondok along. Jadi mondok cuma dia sekedar dengerin doang. Ya, guru saya udah meninggal. Nah, gini. Saya cuma patokannya gini. Siapa yang bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Sering dengar. Bukan sering dengar, emang itu Allah yang ngomong. Siapa yang bersyukur, akan Allah tambah nikmatnya. Itu kan kunci. Sekarang kalau ngeluh, ditambah nggak? Enggak. Terus ngapain ngeluh? Dapat nggak dari situ? Sampai di situ dapat Iya nggak? juga ya. Ngapain ngeluh? Ini kita ngaji nggak pakai dalil dah bahasanya. Kuncinya udah jelas. Siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, Maka akan aku ditambahkan. tambah nikmatmu. Yang nikmat itu bukan cuma harta, sehat. Nikmat itu tenang, nikmat. Keluarga yang baik, nikmat. Nggak punya utang, nikmat. Punya rumah, punya mobil, punya pesawat, punya jet, nikmat. Berarti kalau kita ngeluh, dapat nikmat ya kira-kira gitu? Enggak. Ngapain kita ngeluh? Coba kita mulai sensitif dengan di situ. Ini udah mulai agak serius nih. Sensitif. Kita harus tahu ilmunya di situ. Ilmunya ilmu nalar aja. Walaupun agama nggak bisa diterima dengan cara nalar, tapi ada beberapa konsep yang harus kita nalarkan. Semakin bersyukur dapat. Orang yang mengeluh nggak dapat. Sekarang hajatnya apa tadi? Rumah. Banyak bersyukur dapat rumah. Banyak ngeluh nggak dapat rumah. Milih mana? Bersyukur banyak. Ya udah. Kuncinya itu. Simpel berarti ya. Ya simpel. Cuman sebagian orang susah gitu buat. Nah, Atau kenapa ya? nih teman-teman, jangan diikutin kata-kata ini ya. Tapi Pak, susah kita begitunya. Pak, sebagian orang susah. Bro, ente ini bukan sembarang bikin konten. Yang nonton di rumah, yang nonton di YouTube, juga sama nih konsepnya. Ketika kita dengerin nasihat, jangan jadi begini. Tahu begitu? Maksudnya apa? Diem. Bukan. Tapi harus begini. Terbuka. Maka airnya bisa masuk. Tapi kalau dinasehatin, minta saran, kemudian dibalikin lagi, tapi Pak, tapi kita udah nolak dulu, udah pasang tameng duluan. Nggak bisa Pak, saya begitu. Jadi susah Pak, saya begitu. Jadi apa? Coba. Pasti bisa. Pasti bisa begitu. Nggak boleh, sekarang mulai dari sekarang gini, ini ilmu banget nih, penting. Nggak boleh kemudian ketika kita nerima nasihat, ketika orang lain aja bisa jalani itu, terus kita bilang, wah kuat saya mah tuh berat Pak. Nggak ada. Tandanya kamu nutup. Udah, kamu gaya banget udah nentuin diri sendiri. Nggak bisa Pak saya Pak. Sebagian orang berat Pak. Karena udah nutup. seakan-akan kita tahu potensi kita gitu. Iya. Padahal belum terbuka. Belum. Padahal belum dicoba. Masuk. Simpel nggak? Kalau dijelasin pakai air nih, ngerti saya. Nah, Karena kayak masukan nih, tapi nggak bisa masuk karena botolnya tertutup. iya, botol ini prinsip. Tutup botol ini prinsip kita. Kalau kita, ini dulu, begini bro. Omongan seorang muslim adalah doa. Tadi ngomongnya apa? Bagi sebagian orang, di situ ada kata-kata termasuk diri Kauja, itu susah Pak. Allah bikin susah. Kan doa. Omongan adalah doa. Karena iya benar juga. Iya dong. Iya juga. Aduh Pak, kalau Bapak bisa ngomong gitu enak, karena Bapak udah berhasil. Kalau saya mah susah Pak, ya susah terus sama Allah. Tiba-tiba malaikat lewat nih, kabul. Ah, mau jadi apa kita? Jahat banget itu mah. Nah, enggak, itu konsepnya Iya, yang orang omongan nggak pernah doa. sadarin.
Ah, dia mah punya mobil nggak kayak gua. Gua mah orang susah. Lewat suruh malaikat lewat nih. Oh, mau jadi orang susah. Teken. Cepret. Orang susah. Sampai mati 7 turunan susah. Bahaya. Oke. Jadi kita harus ngomongnya baik-baik aja. Iya dong. Yang baik-baik aja. Oke, itu ilmu teman-teman. Jadi dicatat juga kalau bisa sambil nonton, sambil dicatat atau didengerin, disimak. Yang penting jadi kita bisa dapat ilmunya dari Pak Widi gitu. Ini mah sebenarnya nggak perlu kemudian kita nggak perlu ya, tapi lebih kepada gini, kita itu harus lebih sensitif sekarang. Nah, ini yang pertama, tadi kan nggak boleh ngeluh. Udah pasti kalau nggak boleh ngeluh banyak bersyukur. Yang kedua adalah tadi fokus. Yang pertama tadi fokus ya, yang kedua tuh nggak boleh ngeluh. Nah, fokus di sini gini, dampak dari fokus itu ada beberapa larangan. Nih, teman-teman, fokus itu ada beberapa larangan. Yang pertama, ketika kemudian kita nih apa bahasanya ya? Kemudian kita jadi nggak fokus karena sesuatu hal. Teralihkan gitu. Contohnya kenapa sih yang bikin hajat kita lemot? Karena kita nggak fokus. Karena nggak fokus itu karena apa? Karena orang lain. Misalnya nih, aja kita sibuk ngomongin orang, sibuk jelekin orang, sibuk kemudian jengkel sama orang. Sekarang gini, kalau kita lagi sederhana gini, kau Jab, yang bikin jengkel kau Jab apa biasanya? Apa ya? Gak ada sih, Pak. Nggak ada, berarti udah selah dong hidupnya. Nih, enggak dong, enggak gitu juga. Apa ya? Internet sih. Kenapa internet? Ya, kadang suka lemot, kadang suka ngeselin gitu. Nah, konteksnya apa nih ngejengkelinnya? Ya apa aja. Kalau saya misalkan nih, saya naik motor di jalan, tiba-tiba orang, ya biasalah yang nyenggol, yang tiba-tiba motong, apa kan kesel kita. Ya pasti. Saya juga kayak gitu Pak, soalnya Pak. Tadi katanya nggak ada. Ada pasti. Ada cuman nggak kesimak gitu loh. Tadi salah satunya itu tadi yang internet. Kalau apa yang suka dijengkel? Kan kalau tagihan wifi itu nge-lag banget tuh, padahal udah sering bayar tapi nge-lag, gimana sih kerjanya gitu. Ada nggak? Cuman pas udah ngomongin nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Jadi gini, ketika kita jengkel sama orang, kita disalip nih, nyalipnya nggak beres, kan jengkel kita. Langsung gini, ingetin, gede jengkel apa gede hajat? Kalau gede jengkelnya gimana? Pernah dengar nggak kalimat begini? Doa orang teraniaya lebih cepat dikabul Allah. Belum pernah dengar. Belum pernah dengar? Ya. Anak kemarin sore. Kalau saya seringnya dengar gini Pak, misalnya ada orang ngeselin sama kita, nah kita doain yang baik-baiknya aja gitu. Ya. Ke dia. Ke dia. Oh, ngapain? Saya nggak mau. Ini prinsip saya nih. Kau aja jahat sama saya nih. Saya nggak mau doain kau aja. Ketika orang lain jahat sama kita, yang terzolimi dia apa kita? Kita. Orang terzolimi itu hajatnya lebih kabul. Ngapain doain orang? Pikirin diri sendiri. Fokus dong. Kita tabok orang nih, cepret. Alhamdulillah, ya Allah punya rumah gua tahun ini. Oh, jadi ladang juga. Ladang itu. Kepikiran nggak sih sama kita? Enggak kan? Sebelumnya nggak pernah kepikiran. Jadi gimana juga caranya orang habis mukul nih? Pengen rumah. Iya. Kok pengen? Ya Allah mau rumah. Kok mau? Terus apa gimana? Punya rumah. Ya Allah punya rumah. Iya. Gitu pasti pukul habis. Iya. Punya rumah. Kalau pengen, dia pengen doang. Contoh, saya pengen pergi ke bulan. Mungkin nggak sih pergi ke bulan? Nggak mungkin. Pengen buat saya ke Mars? Nggak mungkin. Pengen punya rumah, kata Allah, nggak mungkin. Tapi pasti saya punya rumah. Oke. Kita ini kurang sensitif. Jadi yang utama dari pembicaraan kita adalah harus sensitif hati kita. Jadi gini loh. Kita mau ke Blok M, banyak jalan tikus nggak? Banyak. Bisa lebih cepat kan?
bisa lebih cepat dari jalan. Biasanya lebih cepat ya. Jalan tikus tuh biasanya lebih cepat. Kenapa kita pakai itu? Sekarang orang sering kepikiran nggak sih kalau dihina orang, diinin orang terus kemudian dia jadi doa untuk dirinya? Tadi kau aja nggak kepikiran. Sekelintir orang nggak Nggak kepikiran. Tapi kalau saya paling cakep itu. Contoh nih, saya lagi ada acara apa gitu ya. Tiba-tiba saya dihajar orang nih, dihajar pakai tuduhan. Pak Widi itu harusnya begini gitu. Saya langsung gini, senyum saya. Ya, kalau kata Joker, senyumnya pemain beda. Saya senyum langsung gini nih. Yalah, pasti tahun ini gue lunas rumah. Pasti. Doa langsung. Daripada kita gini, udah teraniaya nih. Ya Allah, mudah-mudahan dia diampuni dosa. Rajin amat kita doain orang. Nggak usah peduli amat kita sama orang. Emang orang peduli sama kita. Kau aja pengen punya rumah kan? Pengen punya rumah kan? Pengen. Ada orang ngasih rumah? Nggak ada. Nggak ada. Terus ngapain doain orang? Doa diri kita aja kebelangsat. Betul. Kita aja lagi pengen punya hajat, rajin kita doain orang, nggak usah. Jadi ini termasuk salah satu dari sifat fokus tadi. Iya dong. Ya, namanya saya bilang, namanya orang udah fokus. Mau ada orang ibarat kata biar ada nih bagus banget pemandangan, kita mah fokus jalan. Siapa sih orang yang nggak senang jalan ke puncak? Nggak pasti. Pasti dia akan fokus ke tujuannya. Nggak mungkin dia berhenti tengah jalan, kemudian dia diam bisa diomelin orang. Pasti dia fokus nyampe ke villanya. Walaupun di panjang jalan itu kayak saya nih, saya kemarin liburan, jalan ya kan. Iya. Liburan saya main ke Dieng. Saya main ke Dieng nih, pemandangannya luar biasa. Bagus, tapi tetap sampai saya ke Dieng. Karena saya fokus jalan ke Dieng. Walaupun kiri kanan banyak yang bagus ya. Iya. Kita fokus nih, Tuhan punya rumah. Ngomongin orang dosa nggak? Dosa, gibah. Dosa, gibah. Orang gibah sama aja kayak makan bangkai temannya sendiri. Bangkai saudaranya sendiri. Kalau yang namanya dosa, itu kan penghalang rezeki. Terus ngapain? Jadi ini. Kan gue lagi pengen punya rumah nih. Ngapain gue ngomongin orang? Duduk berdua nih sama Nopal. Ya, si Anu gini. Gue lagi pengen punya hajat. Jangan ngomongin orang. Kerja baik kerja. Mudah-mudahan nih wasilah kerjaan saya jadi punya rumah. Nggak usah mandang, bro. Tahu aja gajinya berapa sih di sini? Misalkan gaji di sini 1 juta, apa 2 juta, apa 3 juta. Nggak mungkin, Pak, saya bisa punya rumah cash yang harganya 1 M. Udah ngeluh duluan. Udah pesimis. Doa kan? Iya, doa. Nggak mungkin. Doa Gua punya rumah. Gaji saya 1 juta, Pak. Nggak mungkin. Stempel malaikat lewat, jebret. Nggak mungkin. Itu kata-katanya ya. Iya. Sekarang nggak. Ya kita iklan dulu dah. Fokus banget ya. Oke teman-teman, tadi kita udah sampai mana ini? Jauh banget pembahasannya mungkin ya. Tapi jangan kemana-mana, kita iklan dulu sejenak karena kita bakal istirahat dulu sambil ngafal apa yang mau kita bahas selanjutnya. Gak ngafal sih pakainya ya, kita mau ngalur aja ya. Oke, jangan kemana-mana teman-teman, tetap di sini. Oke Sobat Tua, balik lagi sama kita di acara ngopi ngobrol inspiratif ya. Minum dulu Pak Widi biar nggak kecapean. Kebetulan nggak ada yang kopi, jadi air putih aja. Masih terlalu pagi juga nggak sih buat ngopi kayaknya? Saya emang nggak mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, nggak. Nggak kopi, emang nggak ngopi. Oh, Nggak ngopi saya. sama berarti kita ya. Tadi kita sampai di larangan, pantangan, sama apa tuh tips-tipsnya ya? Tadi yang pertama kita harus fokus, dibahas tuntas, diulik gimana biar bisa fokus ke dalamnya, dan juga kita nggak boleh ngeluh. Banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Oke. Lanjut Pak Widi, itu gimana tuh? Selanjutnya tips-tipsnya. Nah, kan dari tadi kita ngomong soal cara trik ya. Nanti takutnya ada yang ngomong begini, berarti nggak ibadah dong, bos. Enggak. Ibadah itu bukan trik.
itu kewajiban. Ya. Jadi nggak usah diomongin. Ini mah kita ngomongin yang di luar konteks ibadah. Kalau ibadah, sholat, jengkelitan, sholat jengkelitan gitu ya, gitu kan. Sholat malam, apa sih? Itu mah udah wajib. Udah nggak perlu diajarin. Orang muslim udah tahu. Yang kita bahas ini adalah hal-hal sensitif yang sering orang nggak sadar dilakuin sehingga rezeki kita ketutup. Hajat kita lama kabulnya. Ya yang namanya triks mah ya harusnya ini ya. Di luar sholat ya. Sorry ya, kita nggak bahas sholat nih. Karena sholat itu buat saya udah wajib. Wajibul wajib itu. Kita nggak ngomongin orang nih. Kita nggak ngomongin orang, kita selalu bersyukur, tapi nggak pernah sholat. Sama baik. Jadi yang saya omongin ini dasarnya ibadah. Baru kita jalanin yang keseharian kita di dunia. Gitu. Nah, kemudian jangan pernah kita itu mancing dan kepancing jengkel. Mancing dan kepancing jengkel. Gimana contohnya, Pak? Misalnya nih, gimana sih? Kita ngomongin orang, jelek-jelekin orang, itu kan bikin orang kesel. Mancing. Namanya mancing jengkel. Kita punya adik, ya teman, kita ngisengin teman kita, itu kan mancing jengkel. Oh, jadi kita nggak boleh kayak gitu? Nggak boleh. Emang sepele, masa sih Pak bikin rezeki kita seret? Bos, cobain. Terus kita kepancing jengkel juga jangan. Teman kita nih ngomongin kita, kayak kemarin ya, kan Kak Ujian nyampein tuh, Pak, saya ketemu sama adalah ya. Nggak usah disebutin lah nama sekolah. Itu mungkin disclaimer ya. Ada salah satu guru ya di SMK Jakarta Selatan di Pesanggerahan. Ada yang nggak senang sama saya, katanya musuh bebuyutan. Kan saya senyum. Ingat nggak? Saya senyum. Langsung ucap itu sudah mati. Ya, kabul gitu kan. Hajat saya kabul. Jangan kepancing. Sebab kalau kita udah fokus, ujiannya ada aja. Orang yang katanya tiba-tiba datengin, tiba-tiba ngomongin kita, pasti macam. Kita cuma bilang, Pak, kalau bahasa jokernya begini, biarlah orang lain fokus kepada diriku, sementara aku fokus kepada tujuanku. Wah, kan cakep begitu. Kita nggak ada waktu. Kalau udah sibuk, udah fokus nih bos, kita nggak ada waktu yang namanya ngomongin orang. Pastilah. Iya dong. Saya kerja nih sibuk. Punya target. Mesti Pak, ada waktunya saya mau ngobrol. Nggak ada. Saya lagi bekerja, fokus kerja. Kalau kerjaan saya nggak fokus, nggak selesai. Kita lagi podcast nih, kita tutup pintu depan. Tulis, nggak boleh masuk, karena kita lagi fokus podcast. Kalau ada orang masuk, keganggu podcast kita. Bener nggak? Betul. Kayak tadi barusan tuh. Kayak tadi tuh, kepala sekolah tuh. Tiba-tiba masuk, nggak disuruh masuk, maksa tuh. Keganggu podcast kita. Keganggu. Biar fokus gimana? Pasang di depan rambu-rambu. Nggak boleh masuk ruang sedang podcast. Ini contoh nyata nih. Termasuk kita dijengkelin orang juga itu termasuk ujian. Orang kritik tentang diri kita nih. Kayak kemarin, kita rapat guru kan. Ya, pimpinan dikritik. Saya senyum. Saya marah nggak? Enggak. Kalau kritikan itu membangun buat diri kita, kita sambut. Tapi kalau kritikan itu bikin kita kesel, ya sambut juga. Kan Allah lagi begini, lagi bercanda sama kita Allah. Nah, pernah nggak berpikir Allah bercanda sama kita? Nggak pernah terpikir ya. Berarti kita nih nganggep Allah itu apa? Nih, saya pernah begini, saya lagi kemarin saya tuh pengen jalan-jalan sama keluarga. Nah, duitnya udah ada nih, tiba-tiba kepake. Nah, pas hari haknya saya mau jalan-jalan, nggak jadi dong, karena duitnya kepake. Apa dalam hati saya? Bercanda aja Allah nih. Yang tadinya udah digirangin kita mau berjalan karena ada duitnya, tiba-tiba ada trouble sehingga duitnya kepake. Saya bilang Allah bercanda aja nih.
Kira-kira orang yang suka bercanda itu orang yang dekat atau orang yang nggak pernah ketemu? Orang yang deket, yang Iya udah akrab. dong, logika dong. Masa orang baru kenal tiba-tiba, uja, tabuk sama kita. Pasti yang dibilang bercanda adalah orang terdekat kita. Bisa nggak kita bercanda sama Allah? Bisa nggak kita menganggap Allah itu selalu bercanda kepada kita ketika sedang dikasih ujian? Jadi jangan jengkel. Motor diselang nggak nyala-nyala, canda aja nih Allah. Oke. Kan kita bangga, si kampret, apalagi nih, please aja, bensin habis kali bensin, dorong udah, kampret gue jadi telat nih, ada, nggak boleh begitu. Doa juga tuh, gue jadi telat nih. Iya, nggak boleh kepancing jengkel. Yang lebih sering kepancing jengkel itu apa siapa? Sama keluarga. Ayo ngaku, sama emak, sama adik, sama bapak, sama nenek, sama anak. Saya juga sering kepancing jengkel di rumah. Cuman ketika saya lagi gondoknya jengkel, saya langsung bilang gini, nggak apa-apa ya Allah, kabul lah, yang penting hajat kabul. Nggak apa-apa, yang penting hajat kabul. Jangan kepancing jengkel. Lihat di kerjaan, kok kayaknya nggak imbang ya, saya kerja capek-capek, tapi gajinya, saya kerja serius, gajinya bercanda. Jengkel. Terus kita jadi jengkel, jadi malas. Ya nutup, bos. Jangan harap kemudian rezeki kita mau naik. Yang bikin orang punya rumah bukan karena dia kerjanya jadi direktur, jadi gubernur, jadi DPR, jadi MPR. Yang bikin dia punya rumah karena Allah ridho sama dia punya rumah. Itu konsepnya. Jadi kau aja, Makanya dikasih ya mau. saya kasih. Nah kalau dipikir nih, saya nih bisa sekarang alhamdulillah saya ada kendaraan, ada rumah, ada mobil, ada motor. Kalau dipikir pakai logika, lah gaji saya berapa? Untuk memenuhi itu belum cukup. Tapi saya yakin pasti Allah cukupkan. Punya, bro. Oke. Tuh. Jadi nggak usah kepancing jengkel. Kerja udah capek-capek, gajinya kecil, tuntutannya banyak, ini-gini. Nggak usah. Sekarang gini, nih, buat teman-teman yang kemudian bekerja, buat guru-guru, teman-teman, buat siapapun, dimanapun pekerjaannya, selalu berpikir begini, ya Allah, kerja nggak seberapa, gajinya kerjaan banyak, gajinya kecil. Ingat konsepnya ya, Allah itu nggak pernah salah ngitung. Matematikanya Allah selalu 10 kurang 1 itu 19, bukan 9. Jadi, misalkan begini, dengan cara kita bekerja, harusnya kita dibayar 20 juta. Kalau ngeliat cara kerja kita. Ya. Tapi ternyata, sama tempat kita bekerja, kita dibayar 10 juta. Ada separuh dong, yang harusnya belum terbayarkan. Terus kita jadi marah. Jengkel. Ngamuk. Kita jengkel, kita ngamuk, kita marah, emang kemudian itu jadi dapat 60 juta lagi? Enggak. Jadi lebih baik kita kemudian legowo, kita ikhlaskan. Ingat loh, kita punya tabungan sama Allah yang 10 juta. Suatu saat kita sedang butuh, suatu saat kita kemudian pengen yang namanya hajat kita kobol tadi punya rumah, tiba-tiba Allah ganti, Allah turunin tuh semua tabungan kita, jebret, kebeli rumah. Walaupun gaji kita 1 juta, 2 juta. Karena ini ya. Tuh. Ngapain kita jengkel? Gitu kira-kira. Oke Pak Widi, tadi kan kita udah ngebahas tentang gimana kita nggak jengkel sama orang. Itu berarti kuncinya harus sabar juga dong. Iya, sabar, ikhlas. Dari apapun yang ada di dunia. Apapun. Nggak boleh, nggak. Tapi kalau omongan saya tadi dibantah, kemudian omongan saya tadi kemudian dilanggar, nggak dijalanin, udah lama kabul hajat.
Tapi masih banyak lagi caranya. Banyak. Masih banyak lagi. Oke, Banyak. teman-teman jangan kemana-mana karena ini bakal jadi episode pertama. Oke. Oke. Berarti kelar nih ya. Sampai jumpa, ketemu lagi sama aku Kak Uja dan Pak Widi. Siap. Oke, selamat tinggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.